Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu di kajian Ensiklopedia Salat jilid yang pertama. Sebelumnya ini saya baru landing, kejar-kejaran sama bagasi, zam-zam, kemudian ngatur waktu agar bisa sampai di kajian ini. Karena qadarullah Ustadz Azmi tidak bisa menggantikan, jadi saya paksakan untuk landing jam 5:30, kemudian nunggu bagasi, zam-zam dan lain-lain, dan alhamdulillah kajian bisa terlaksana. Teman-teman yang dirahmati Allah, bulan Agustus, September dan Oktober lalu saya pergi umroh, dan di November ini saya pergi lagi. Ada satu alasan yang saya tidak perlu ceritakan, tapi waktu bulan-bulan itu saya nggak pernah cerita. Saya kan bulan Agustus sama September cuma bilang kajian libur. Kemudian di Oktober dan November ini saya berangkat, tapi saya tidak bilang libur. Karena saya koordinasi dengan Ustadz Abu Yaman, dengan Ustadz Azmi. Beliau-beliau alhamdulillah bersedia untuk menggantikan. Jadi saya tidak bikin pengumuman libur sebelum saya berangkat. Begini teman-teman yang dirahmati Allah. Ada sebagian dari teman-teman yang pernah berkata kepada saya, sejak Ustadz Abdurrahman rahimahullah meninggal, saya jadi kehilangan semangat belajar. Jadi antum ikut kajian siapa jadinya? Tidak ada. Dulu kalau Ustadz Abdurrahman ngisi itu, saya kadang tidak bawa buku, cuman senang aja dengarnya. Nah sekarang setelah Ustadz Abdurrahman meninggal, saya nggak ada kajian siapa-siapa. Saya pernah bahas di beberapa tempat kalimat seperti ini, bahwa kita yakin sekali bahwa Ustadz Abdurrahman tidak pernah mengajarkan untuk orang mengkultuskan belajar hanya kepada beliau. Yakin sekali. Di antara buktinya adalah di beberapa kajian beliau, sejak saya pertama kali kenal beliau tahun 2007, beliau itu sering menyebutkan nama ustadz-ustadz lain di kajiannya. Sering menyebutkan jadwal-jadwal yang lain. Jadwal Ustadz Rafi'i, jadwal saya sendiri, jadwal ustadz-ustadz yang lain. Itu sering disebutkan oleh Ustadz Abdurrahman di kajiannya. Dan itu menjadi bukti bahwa beliau justru ingin kita belajar dengan siapapun dari ustadz yang ada di Balikpapan ini. Dan tidak hanya kepada beliau. Dan kalau kita sekarang berkata, saya sekarang malas belajar, saya tidak ada semangat menuntut ilmu karena bukan Ustadz Abdurrahman lagi yang mengajar, malah itu tidak mencerminkan murid Ustadz Abdurrahman. Karena murid Ustadz Abdurrahman itu tipikalnya betul-betul pembelajar, bukan cuma sekedar fans, betul-betul penuntut ilmu. Bukan orang yang menggemari ustadznya, tapi ilmunya. Saya tidak berharap nanti kalau saya meninggal juga lalu ada yang berkata seperti itu. Maka mulai bulan September itu saya minta kepada ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Jihad, Manggar, Ustadz Azmi, Ustadz Abu Yaman, ustadz yang lain saya tidak minta karena jadwalnya sama, mirip.
Sedangkan saya mencari yang jadwalnya tidak mirip, jadi bisa mengisi kekosongan saya. Salah satu tujuannya, saya minta beliau-beliau untuk ngisi di kajian saya tanpa saya beritahu, adalah supaya teman-teman terbiasa mendengarkan ustadz-ustadz yang lain. Mungkin cara kami beda-beda. Rabu lalu saya tahu Ustadz Azmi, beliau pakai PDF. Karena beliau minta PDF-nya, lalu saya kasih linknya. Beliau bacakan Arabnya, diterjemah sendiri, dibaca lagi Arabnya, diterjemah sendiri. Sedangkan saya versinya adalah ada pembaca, dibacakan dengan target berbeda. Ustadz Azmi punya target, beliau bacakan Arabnya supaya memotivasi teman-teman untuk belajar bahasa Arab dan bisa baca kitab. Sedangkan saya targetnya adalah menamatkan kitab. Bukan saya tidak bisa bacakan kitab gundulnya, bukan tidak bisa bacakan Arabnya, tapi saya pertimbangkan waktu akan begitu lama. Kalau saya sendiri yang baca Arabnya, saya juga yang terjemahkan. Sementara dahulu di BDI ada buku kecil kita bahas, judulnya Bimbingan Islam untuk Pemula. Cuma buku saku butuh 1,5 tahun. Apalagi kalau ensiklopedia sholat 3 jilid tebal-tebal dengan metode seperti di BDI bisa 10-20 tahun. Apalagi kalau baca Arab sendiri. Jadi target saya adalah tamat kitab. Nanti akan ada versi-versi cara mengajarkan yang berbeda lagi. Ustadz Abu Yaman mengajar di ensiklopedia sholat jilid 3 hari Selasa, menggantikan saya. Beliau yang terbiasa seperti Ustadz Azmi, ketika beliau tahu biasanya saya metodenya adalah dibacakan, beliau pun minta dibacakan. Ya, nggak ikut. Saya lihat rekamannya soalnya. Beliau ternyata baca Indonesianya juga. Maka dari sini teman-teman yang dirahmati Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, mengerjakan ibadah, itu akan kembali manfaat kebaikannya untuk diri kita sendiri. Kalau sekarang kita tidak mau belajar karena bukan ustadz favorit, maka itu dakwahnya tetap jalan, antumnya yang nggak dapat ilmu. Kalau bukan yang mengajar, ustadznya adalah ustadz yang cocok, dalam tanda kutip hanya maunya yang cocok, ternyata sudah meninggal, lalu antum berhenti belajar, dakwahnya jalan, yang lain dapat ilmu, antum terkungkung pada kecintaan beku. Dan itu tidak mencerminkan target para guru-guru yang maunya kita itu cinta ilmu, bukan cinta orangnya. Dari dakwah ini kita menginginkan madu'unya untuk cinta kepada Allah, cinta kepada sunnah, cinta kepada ilmunya, bukan kepada yang membawanya. Sehingga memang saya sengaja di bulan Oktober, November ini, saya tidak ngomong, tidak ada pengumuman libur, jalan, supaya teman-teman terbiasa mendengarkan cara dakwah yang beda-beda. Oh, ada yang baca ke Indonesianya, ada yang pakai bahasa Arabnya, ada yang monolog, ada yang dialog, ada yang dari awal sampai akhir bicara sendiri, ada yang di awal dan di akhir bicara sendiri tapi nanti diselingi dengan dilempar pertanyaan, dilempar tanya jawab. Dengan cara yang berbeda-beda ini, kita tidak akan terkungkung hanya pada satu kecintaan dengan soal ini kesukaanku, ini favoritku, aku cocok kalau ustadz ini aja, seperti itu. Nah, dan nanti insya Allah setelah selesai sholat Isya ada coklat lagi. Belinya di Uhud. Semoga teman-teman suatu saat yang belum pernah ke sana Allah mudahkan ke sana. Maksud saya pergi umroh, dan yang sudah pernah semoga Allah mudahkan berangkat lagi. Oh iya, satu lagi. Saya memang tidak bisa bawa apa-apa buat teman-teman kecuali hanya coklat satu orang satu butir. Karena dulu 2015, 2016, 2017 saya kalau pulang saya mendata, oh yang membantu dakwah saya di yayasan si fulan, jadi yang dapat fulan. Oh yang bantu saya untuk ngedit video fulan, jadi yang dapat dia.
Oh ya, admin di kantor si ini. Jadi yang dapat dari kepulangan saya oleh-olehnya hanya terbatas pada orang-orang dekat saja. Lalu saya berpikir semua ini dekat. Semua punya hak yang sama untuk kita berinteraksi, dapat oleh-oleh. Meskipun hanya kecil-kecil. Masalahnya ini bukan duitnya seberapa, masalahnya itu bagasinya itu maksimal 30 kilo. Kalau saya bawa misalnya, ini ada 100 jamaah misalnya kan, masing-masing dapat 100 gamis, itu berapa puluh kilo harus saya bawa ke sini ya kan. Sedangkan kalau coklat kan kecil-kecil tapi semua dapat gitu. Semoga dimaklumi meskipun hanya dapat sedikit-sedikit. Pada hari ini saya lanjutkan dulu Ustadz Azmi. Saya tidak kembali ke yang bab sujud sahwi karena saya belum baca. Nanti khawatirnya salah paham, maka saya lanjutkan dulu yang Ustadz Azmi sudah sampaikan. Sekarang di poin ke berapa? Di poin C. Kalau di buku bahasa Indonesia halaman 379, di buku berbahasa Arab halaman 400. Halaman 400. Poin C. Diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah dengan duduk. Diperbolehkan sholat sunnah dengan duduk meskipun dia mampu berdiri. Contoh qobliyah zuhur. Seseorang ada yang sholat tahiyatul masjid sudah selesai, kemudian dia mau lanjut qobliyah zuhur karena iqamatnya masih beberapa menit. Dia mau sholat qobliyah zuhur dalam keadaan duduk, boleh. Meskipun orangnya mampu berdiri. Masih ingat di rukun sholat, kalau saya tidak salah ingat, rukun sholat di buku ini yang sudah berlalu beberapa bulan yang lalu, rukun sholat yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu di dalam sholat wajib. Iya, masih ingat atau tidak? Sedangkan di buku itu ada yang kurang waktu itu. Coba Pak, sini saya pinjam. Nih, di halaman 324. Rukun sholat nomor 1. Di buku ini tertulis berdiri jika mampu. Waktu itu saya beri koreksi. Semoga teman-teman ada koreksiannya. Saya suruh tulis berdiri jika mampu dalam sholat fardu. Apa artinya? Artinya di dalam sholat sunnah berdiri itu bukan rukun. Dalam sholat sunnah bila mau mengerjakannya dalam keadaan duduk itu sah karena berdiri di dalam sholat sunnah bukan rukun. Kalau teman-teman mau mengerjakan sholat tahajud lagi letih, pengennya duduk aja. Duduk boleh. Tapi nanti ada konsekuensinya. Coba dibaca. Imam An-Nawawi rahimahullah pernah mengungkapkan, yang demikian itu merupakan ijma' para ulama. Sebagaimana sebagian ibadah sunnah bisa dikerjakan sambil berdiri dan sebagian lainnya dengan duduk. Sedangkan dalam salat wajib, berdiri merupakan salah satu rukun salat. Barang siapa yang meninggalkannya padahal mampu melakukannya, salatnya menjadi batal. Ada perbedaan salat sunnah dan salat wajib. Kalau salat wajib, maka berdiri jika mampu itu rukun. Siapa yang mampu berdiri di salat wajib tapi mengerjakannya dalam keadaan duduk, sekali lagi, padahal mampu, maka batal sholatnya. Berbeda dengan sholat sunnah, meskipun mampu, kalau mau duduk, sah sholatnya. Tapi ada yang sudah tahu, ada yang sudah berdengar, tapi pahalanya separuh dari berdiri. Lanjut. Telah diriwayatkan secara sahih dalam beberapa hadis mengenai hal tersebut. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang salat Nabi SAW pada malam hari, dia menyebutkan, beliau biasa mengerjakan salat pada malam hari 9 rakaat, termasuk di dalamnya salat witir. Beliau pernah mengerjakan salat pada suatu malam dalam waktu yang cukup lama sambil berdiri, dan pada malam yang lain dalam waktu yang cukup lama juga sambil duduk. Jika beliau membaca bacaan sedang beliau salat dalam keadaan berdiri, beliau akan ruku dan sujud.
Jika beliau membaca bacaan sambil duduk, beliau pun ruku dan sujud sambil duduk. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga dia bercerita, aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah SAW membaca bacaan ketika sholat malam dalam keadaan duduk, kecuali pada saat beliau tua. Beliau membaca bacaan dalam keadaan duduk sampai bacanya tinggal kira-kira 30 atau 40 ayat. Lalu beliau berdiri dan meneruskan bacaannya itu, kemudian ruku. Dari Hafsah radhiyallahu anha, dia bercerita, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan salat di tempat ibadahnya dalam keadaan duduk sampai setahun sebelum beliau wafat. Saat itulah beliau salat di tempat ibadahnya sambil duduk. Beliau membaca suatu surah dengan tartil sampai bacanya itu lebih panjang atau lama daripada surah yang lebih panjang darinya. Salat seorang muslim sambil berdiri adalah lebih baik jika dia mampu melakukannya. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang merafukannya. Salatul rajuli qa'idan nisfu as-shalah. Salat seseorang dengan duduk adalah setengah salat. Ini yang tadi kita sebutkan. Kalau mau duduk saja dalam salat sunnah sah. Tapi ada konsekuensinya, yaitu pahalanya hanya setengah dari yang berdiri. Salatul rajuli qa'idan nisfu shalah. Salat seseorang dalam keadaan duduk ketika dia sebenarnya mampu berdiri, tapi dia lebih memilih duduk, dan itu terjadi dalam salat sunnah, maka pahalanya adalah setengah saja. Setengah dari yang mana? Jawabannya dari yang berdiri. Ada riwayat yang lain, silakan. Juga pada hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salat seseorang yang dikerjakan sambil duduk. Maka beliau menjawab, in shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Jika dia mengerjakan salat sambil berdiri, yang demikian itu lebih baik. Barang siapa mengerjakan salat sambil duduk, maka bagiannya setengah dari pahala orang yang mengerjakannya sambil berdiri. Coba diulang terjemahnya. Jika dia mengerjakan salat sambil berdiri, yang demikian itu lebih baik. Coba jika dia mengerjakan salat, kasih dalam kurung sunnah. Jika dia mengerjakan salat dalam kurung sunnah sambil berdiri, maka itu lebih afdal. Tetapi jika dia salat dalam keadaan berarti salat dalam kurung sunnah. Tetapi jika dia salat, kasih lagi dalam kurung sunnah, dalam keadaan duduk, maka baginya separuh atau setengah pahala dari orang yang mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Berarti kalau misalnya nanti suatu saat kita sholat zuhur, setelah selesai sholat zuhur ada orang ba'diyah, kita berdiri, di sebelah kita kok duduk, maka tidak usah heran, itu adalah sholat sunnah dikerjakan dalam keadaan duduk. Begitu. Lanjut. Disunahkan bagi orang yang salat sambil duduk untuk bersila di tempat yang biasa dipergunakan untuk mengerjakan salat sambil berdiri. Ya. Bagaimana cara duduknya? Kata penulis, wa yustahabbu liman shalla qa'idan an yakuna mutarabbi'an. Disunnahkan bagi orang yang salat dalam keadaan duduk, duduknya itu mutarabbi'an. Bagaimana mutarabbi' itu? Bersila. Sebagaimana teman-teman sekarang. Itu namanya bersila, dan itu lebih utama daripada yang selainnya. Nanti ini juga akan datang babnya di sholat bagi orang yang sakit. Posisi duduk yang lebih sempurna, yang lebih utama seperti apa? Jawabannya bersila. Terus? Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, aku pernah menyaksikan Nabi SAW mengerjakan sholat sambil duduk bersila. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengemukakan, salat Nabi SAW pada malam hari terdiri dari 3 macam, yaitu pertama, mayoritas dilakukan sambil berdiri. Karena memang itu lebih afdal, maka lebih banyak Nabi mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Terus? Kedua, beliau mengerjakan salat sambil duduk dan ruku pula, dan ruku sambil duduk pula. Ketiga, beliau membaca Al-Quran sambil duduk, dan ketika tersisa beberapa ayat dari bacaannya beliau berdiri, kemudian ruku sambil berdiri. Ya.
Mayoritas pekerjaan Nabi dalam sholat malamnya, beliau kerjakan berdiri. Berarti seperti ini. Ini berdiri. Ada juga yang beliau duduk. Anggap saya berduduknya duduk bersila ya. Ada juga yang beliau duduk saat membaca. Tapi begitu bacaan nanti sudah hampir habis, misalnya di akhir Al-Baqarah sudah hampir habis, maka beliau berdiri. Setelah itu ruku, Allahu Akbar dalam keadaan berdiri. Ini bisa teman-teman saksikan kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Semoga nanti yang belum pernah ke sana Allah mudahkan, dan yang sudah pernah ke sana semoga Allah mudahkan lagi. Kita dapati banyak orang-orang tua yang mereka memang sholat bawa kursi, karena di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada rak-rak kursi. Kursi-kursi lipat itu memang disediakan. Mereka mengerjakan sholat itu seperti misalnya sholat tarawih, karena memang satu rakaatnya begitu panjang. Satu rakaat di Masjidil Haram itu 1,5 halaman. Itu satu rakaatnya. Ya, orang-orang tua yang memang ingin sholat tapi tidak terlalu kuat, maka mereka bawa kursi lipat. Mereka sholat seperti ini. Begitu imam sudah hampir habis, karena biasanya kan kalau hampir habis itu bacaannya diperlambat kan? Itu tidak. Biasanya apa? Wa kunu mas-shadiqin. Sudah hampir habis dia segera berdiri. Ya, ketika berdiri, imam Allahu Akbar, baru dia ikut takbir Allahu Akbar. Dan semuanya boleh. Lanjut. Ketiga macam tersebut sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari terdiri dari 4 macam, sebagaimana yang tergabung dalam beberapa riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yaitu yang pertama, beliau mengerjakan salat sambil berdiri dan ruku sambil berdiri juga. Yang kedua, beliau mengerjakan salat sambil duduk, dan ketika bacaan Al-Qur'annya tersisa beberapa ayat, kira-kira 30 atau 40 ayat, beliau berdiri untuk melanjutkan bacaannya kemudian ruku. Yang ketiga, beliau mengerjakan salat sambil duduk, dan jika sudah menyelesaikan bacaan Al-Qur'an, beliau berdiri kemudian ruku. Yang keempat, beliau salat sambil duduk dan ruku sambil duduk pula. Saya kira jelas. Tadi ada catatan kaki yang dilompat. Ada tulisan riwayat Bukhari dan seterusnya, coba dibaca. Catatan kaki nomor 24. Al-Bukhari, kitab Taksirus Shalah, bab Salatul Qaid. Secara lengkap, hadis itu berbunyi sebagai berikut. Barang siapa salat sambil tidur, maka baginya setengah dari pahala orang yang salat sambil duduk. Ya, kalau ada orang salat, misalnya ya dia kerjakan dalam keadaan tidur, entah mungkin karena sebuah udzur, maka ini setengah dari yang duduk. Terus? Yang dimaksud dengan tidur di sini adalah berbaring. Al-Khattabi mentarjih bahwa orang yang mengerjakan salat sunnah tidak boleh sambil berbaring, karena yang dimaksud di sini adalah salat fardu yang dikerjakan oleh orang yang sakit, yang masih mungkin bisa berdiri, tetapi dengan susah payah sehingga salatnya dengan duduk mendapatkan pahala setengah dari salatnya yang berdiri, sebagai motivasi untuk mengerjakan sholat sambil berdiri, meskipun sholat sambil duduk itu diperbolehkan. Iya. Tadi saya bilang, jika ada orang yang mengerjakan sholat ini sambil tidur, maksudnya bukan tidur mejam ya, tidur alias berbaring, karena sebuah uzur. Tadi saya katakan demikian, dan ditarjih oleh Al-Imam Al-Khattabi bahwa bukan berarti dalil ini dipakai, aku lagi malas duduk, aku tiduran aja. Misalnya sholat tahajud bukan lagi malas berdiri, ini malas apa? Duduk pun lagi enggan. Ini tidak diperbolehkan. Karena yang dimaksud dengan hadis ini adalah bagi orang yang ada sebuah uzur, kemudian dia lebih milih berbaring ketimbang duduk. Lanjut. Mengenai sholat sunnah yang dikerjakan seseorang sambil berbaring, padahal dia mampu untuk mengerjakan sholat sambil berdiri, Al-Khattabi mengatakan, tidak diperoleh dari seseorang ulama pun keterangan yang menyatakan bahwa terdapat rukhsah atau keringanan dalam hal itu. Ya, yang ada hanya sholat sunnah itu kalau tidak berdiri, duduk. Adapun sengaja berbaring padahal mampu berdiri, maka ini
tidak ada di antara ulama yang menukil tentang kebolehannya. Lanjut. Dinukil dengan sedikit perubahan dari kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar. Saya pernah mendengar Yang Mulia Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah memberikan komentar terhadap pernyataan tersebut. Dia mengatakan, ini adalah pernyataan yang lebih mendekati kebenaran. Adapun orang yang tidak mampu berdiri atau duduk dalam mengerjakan salat wajib, maka baginya pahala penuh. Sedangkan orang yang mengerjakan salat sunnah tidak diperbolehkan salat sambil berbaring tanpa adanya alasan yang jelas. Teman-teman yang dirahmati Allah, boleh dicatat di dekat-dekat situ tentang salat pakai kursi. Tadi kan ada perkataan bahwa Nabi SAW itu ada kalanya beliau salat berdiri. Rukuknya pun dari berdiri. Ada juga beliau duduk. Kalau sudah hampir habis beliau berdiri. Ada juga beliau dari awal sampai akhir duduk. Boleh dicatat di dekat situ. Satu catatan kecil, karena ini sangat penting, karena saya perhatikan ada sebagian orang yang sepertinya salah dalam praktek. Untuk sholat dengan kursi, dicatat. Untuk sholat dengan kursi, yang sejajar adalah kaki dengan kaki, bukan kursi dengan kaki sebelahnya. Yang sejajar tetaplah kaki dengan kaki, bukan kaki kursi dengan kaki orang sebelahnya. Dikasih dalam kurung. Maksudnya berdiri, tetapi untuk ruku dan sujud dilakukan di kursi. Maksudnya adalah orang yang sholatnya berdiri, tapi untuk ruku dan sujud dia kerjakan di kursi. Saya ulang sedikit lagi. Untuk orang yang sholat di kursi, yang benar adalah sejajarnya kaki dengan kaki, bukan kaki kursi dengan kaki. Dan yang saya maksud di sini adalah untuk orang yang sholatnya itu berdiri, tetapi ruku dan sujudnya duduk di kursi. Nah, perhatikan. Dulu saya pernah praktekkan di Namiroh, tahun 2015 kalau tidak salah, saya keluar dari rumah sakit habis operasi usus buntu. Mana nih? Di sini operasi usus buntu kanan ya. Keluar dari operasi, saya disuruh bapak saya pulang. Saya bilang tidak mau, saya mau langsung ngisi kajian. Karena sudah di rumah sakit 4 hari. Jadi saya keluar dari rumah sakit langsung ke Masjid Namiroh. Terus saya cari ikhwan, kebetulan ikhwan admin. Saya bilang, antum berdirinya di belakang ana. Karena kalau nanti ada orang awam di belakang ana dan dia tidak paham, nanti dia bingung. Karena saya maunya seperti ini. Ini jamaah, sini pamin. Ini makmum, dan saya juga sejajar dengan mereka, sedangkan kursi saya di belakang. Tentu orang yang di belakang saya nanti akan mikir, ini aku nanti kepentok ini kepalaku kalau sujud bagaimana ini ya kan? Maka saya suruhlah admin saya untuk dia yang berdiri di belakang. Karena saya sudah beritahu nanti begitu ruku dan sujud, kursinya saya tarik. Yang jelas waktu sujud ini saya tarik. Allahu Akbar. Jadi yang di belakang saya, sholatnya sujud tetap di tempat sujudnya. Karena kursinya saya tarik ke depan. Sebagian orang seperti ini. Kursinya yang sejajar dengan makmum. Nah dia kayak gini. Dia pikir kakinya orang dengan kursinya, dengan kaki orang sebelahnya lagi, itu yang sejajar. Seperti ini sejajar boleh kalau dari awal memang sesama, dia memang dari awal duduk terus. Tapi untuk orang yang melaksanakannya berdiri, nanti tunggu ruku dan sujud baru duduk di kursi,
Maka yang benar adalah sadari awal sejajar kaki dengan kaki. Orangnya sejajar, kursinya di belakang. Nanti kalau sudah mau sujud, supaya orang di belakangnya dapat tempat sujud, dia tarik ke depan. Bisa dipahami? Ada buku yang membahas masalah ini. Sedari saya tinggal di Saudi, dulu saya pernah menerjemah, tapi sampai hari ini itu hanya impian saja. Karena saya juga sudah kehilangan bukunya. Ada buku khusus tentang sholat duduk di kursi. Ya, tidak sempat saya terjemahkan sampai hari ini. Lanjut ke poin D. Poin D, diperbolehkan mengerjakan sholat di atas kendaraan baik dalam perjalanan jauh maupun dekat. Ya. Kata penulis, jawazut tatawwu'i 'alal markubi fi safari at-tawili wal qasir. Boleh hukumnya sholat tatawwu' atau sholat sunnah di atas kendaraan, baik itu dikerjakan saat safar panjang maupun bukan safar panjang. Boleh dikasih contoh dekat situ? Contoh? Ini saya pernah dengar di kajian Syekh Shalih bin Fauzan ketika salah satu ikhwah Indonesia tanya di kajian tentang macetnya Jakarta. Di salah satu kajian Syekh Shalih bin Fauzan dahulu, saya hadir. Di antara kami orang Indonesia ada yang tanya dengan pertanyaan yang itu juga terjadi di kota Riyadh, yaitu tentang ibu kota yang begitu macet, tetapi inginnya sholat sunnah dalam keadaan tetap jalan mobilnya. Ya, maka catatannya adalah contohnya sholat maghrib di masjid. Sholat maghrib di masjid, lalu sholat ba'diyah di mobil. Sholat ba'diyahnya di mobil. Karena mungkin teman-teman kalau pernah tinggal di Jakarta tahu, itu kadang kalau orang Jakarta pulang kerja itu bisa sampai rumah setengah 10 malam. Kelamaannya di jalanan karena macet. Ya. Sementara mau mengerjakan sholat ba'diyahnya nanti tunggu di rumah juga tidak mungkin, isyaknya aja masih di jalanan. Mau mengerjakan sholat ba'diyah maghrib di masjid, khawatirnya macet semakin macet. Gitu. Kalau maghrib dulu di kantor, nanti sholat sunnahnya di mobil, ini kena macet tapi nggak terlalu parah gitu. Sedangkan nunggu maghrib dan nunggu ba'diyah itu semuanya dikerjakan di kantor atau di masjid, baru jalan macet semakin parah, pulang semakin lama. Tapi mau mengerjakan sholat maghrib dan ba'diyah maghrib dua-duanya di mobil tidak boleh, karena yang boleh di kendaraan itu hanya sholat sunnah, sedangkan sholat wajib tidak boleh, kecuali bagi yang memang tidak memungkinkan. Seperti orang pergi umroh misalnya take off-nya pagi, landingnya jelang maghrib, tidak mungkin bagi dia untuk menunda sholatnya nanti tunggu di darat, bisa kehabisan waktu, maka dia sholat zuhur, asar, berarti sholat wajib, terpaksa di kendaraan, ini beda lagi ceritanya. Atau take off-nya malam, seperti saya tadi malam, kemudian landingnya pagi, sholat subuhnya pasti di kendaraan. Bahkan sholat subuhnya itu membelakangi kiblat lagi. Ya atau tidak? Orang sholat dari Arab Saudi pulang ke Indonesia, itu kiblat kan di belakang. Ya atau tidak? Tapi ini tidak mungkin juga menunda sholat subuh nanti tunggu landing jam 10 pagi. Berarti sholatnya di atas pesawat. Meskipun duduk, meskipun hanya tayamum, dan meskipun kiblat di belakangnya. Karena sebuah udzur. Begitu. Adapun untuk sholat sunnah, maka boleh dikerjakan di atas kendaraan. Tadi saya beri contoh, di Jakarta, sholat maghribnya di kantor dulu, begitu selesai salam, langsung naik mobil, pulang. Karena untuk mengejar supaya malam tidak terlalu kemalaman. Karena selisih beberapa menit saja, baru kemudian masuk di tol atau masuk di jalanan itu bisa macet lebih parah, begitu.
Lanjut. Sholat di atas kendaraan tetap sah hukumnya, baik kendaraan itu berupa binatang, pesawat terbang, mobil, kapal, maupun sarana transportasi lainnya. Sedangkan dalam mengerjakan sholat wajib diharuskan turun dari kendaraan, kecuali bagi orang yang tidak mampu. Ya. Ammal fariidatu, adapun untuk sholat yang wajib, fala budda minan nuzuli laha. Maka wajib untuk turun dulu dari kendaraan, kecuali illa 'indal ajiz, kecuali memang bagi orang yang tidak mampu untuk turun. Seperti di pesawat, di kapal, kan tidak mungkin ngomong sama pilot atau pramugari, Mbak kita ada waktu sholat, bisakah turun dulu sebentar? Ya. Itu bisa kalau di misalnya naik bis, pergi ke Bontang, naik bus, bisnya misalnya berhenti di Samarinda, anggaplah begitu. Maka tidak boleh kita sholat di atas bis. Sekali lagi ya, tidak boleh sholat di atas bis. Karena pergi ke Bontang itu masih bisa turun. Entah di Balikpapan mengerjakannya, kemudian di jamak takdim, apakah nunggu di Bontang nanti, nunggu jamak takhir, ataukah nanti misalnya dia berhenti bisnya di Samarinda untuk transit sebentar, lalu kemudian mengerjakan sholat di Samarinda, seperti itu. Adapun mengerjakan sengaja di atas bis, maka ini tidak diperbolehkan. Saya beberapa kali kalau umroh, kalau sebelum berangkat dari Jakarta menuju ke Madinah, saya pasti briefing untuk jamaah-jamaah. Misalnya saya perkirakan, contohnya kemarin, bulan November, kita berangkat pagi. Kemudian berangkat pagi itu kan 9 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jam 6 sore. Tapi selisih waktu 4 jam lebih awal. 1, 2, 3, 4. Berarti kita landing jam 2 siang. Landing jam 2 siang, kita masih bisa mengerjakan jamak, paling tidak jamak takhir. Karena asarnya jam 3 di sana. Maka saya briefing kepada jamaah, nanti di pesawat jangan ada yang sholat. Kenapa Ustaz? Karena kita masih ada waktu nanti di Madinah. Jam 2 kita landing, kemudian keluar ke gedung bandara, lalu kemudian imigrasi, lalu kemudian sambil nunggu teman-teman masih ada musola. Kita sholatnya nanti di sana saja, 2 rakaat, 2 rakaat. Kenapa tidak boleh di atas pesawat? Dikarenakan kalau di atas pesawat, sholatnya dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Loh tapi kan kita dapat uzur karena sholatnya di pesawat. Tidak. Dikarenakan kita masih ada waktu untuk mengejar sholat itu nanti di darat. Beda halnya waktu landing udah isya, udah maghrib. Beda lagi ceritanya. Misalnya pesawat itu berangkat jam 1. Jam 1 siang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jam 10 malam. Mundurin 4 jam. 1, 2, 3, 4. Jam 6 sore. Jam 6 sore sudah masuk waktu maghrib. Maka berarti mau tidak mau kita sholatnya di darat juga tetapnya. Karena jam 1 kan masih bisa, jam 12 sholat di Jakarta. 2 rakaat, 2 rakaat. Begitu. Jadi selama kita perkirakan, oh ini saya akan landing jam sekian. Ini juga jelang maghrib nih, berarti pelaksanaannya masih bisa di darat di Jakarta, harus di Jakarta. Kalau ini belum masuk waktu zuhur, kemudian kita berangkat ke Madinah, kita perkirakan kita akan landing di waktu zuhur atau asar, berarti nanti sholat zuhur asarnya di Madinah. Tidak boleh mengerjakannya di mana? Di pesawat, karena masih bisa berdiri untuk sholat fardu, seperti itu. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW pernah mengerjakan sholat dalam perjalanan di atas kendaraannya, ke arah mana kendaraannya itu berjalan. Beliau memberi isyarat dengan kepalanya sebagai isyarat sholatul lail, kecuali sholat-sholat fardu. Beliau juga pernah mengerjakan sholat witir di atas kendaraannya. Dalam lafaz lain juga disebutkan, ghairu annahu la yusalli alaihal maktubah. Hanya saja beliau tidak mengerjakan salat wajib di atas kendaraannya. Di zaman Nabi SAW kendaraan itu adalah hewan dan pasti bisa turun. Di zaman sekarang moda transportasi tidak hanya darat, ada udara dan ada laut, dan tidak memungkinkan bagi kita untuk turun semaunya. Bisa dipahami ya?
Maka kalau dikatakan ghairu annahu la yusalli 'alaiha maktubah, tetapi Nabi SAW dahulu beliau tidak pernah mengerjakan sholat fardu di atas kendaraan, itu adalah karena faktor moda transportasi ketika itu hanya darat dan bisa turunkan kapanpun dia mau. Berbeda halnya dengan moda transportasi di zaman sekarang yang ada udara dan ada laut dan begitu panjang, kadang-kadang kita naik kapal ke Parepare berapa jam itu? Ada yang 12 jam, ada yang 16 jam dan tidak mungkin kan untuk kita turun semau kita. Maka kita sholat di atas kendaraan. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah melihat Nabi SAW mengerjakan sholat di atas kendaraannya ke arah mana kendaraannya itu berjalan. Ya, yang dimaksud ini sholat sunnah. Terus? Dalam lafaz lain disebutkan, Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan hal tersebut pada sholat wajib. Dalam lafaz lainnya lagi disebutkan bahwasanya dia pernah melihat Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah pada malam hari dalam sebuah perjalanan di atas punggung kendaraannya ke arah mana kendaraannya itu menghadap. Juga pada hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah kendaraannya itu berjalan. Jika hendak mengerjakan sholat wajib, beliau turun dan menghadap kiblat. Dalam lafaz lain disebutkan, beliau pernah mengerjakan sholat di atas kendaraannya yang menghadap ke timur, dan jika hendak mengerjakan sholat wajib, beliau turun dan menghadap ke kiblat. Mengenai hal ini terdapat banyak hadis lain, misalkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Lanjut. Disunahkan menghadap kiblat pada saat takbiratul ihram. Ya. Bisa distabiloi, digaris bawahi kata-kata disunahkan. Artinya tidak diwajibkan. Untuk apa? Untuk menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu saat takbiratul ihram. Waktu kita sholat sunnahnya di kendaraan. Kalau kendaraannya bisa diarahkan ke kiblat dulu, maka itu baik. Itu yang afdal. Tapi saat sholat sunnah kita tidak bisa menghadap kiblat dulu, maka insya Allah boleh. Tadi saya beri contoh apa yang awal? Sholat di mana? Sholat di Jakarta dalam keadaan macet. Untuk mengejar supaya tidak kena macet parah, maka habis maghrib di kantor langsung naik kendaraan masuk tol misalnya. Karena tolnya juga macet. Nah tolnya ini ketika naik kendaraan mobilnya tidak menghadap kiblat. Ya. Apakah bisa dikerjakan sholat ba'diyah itu di tol? Jawabannya tetap boleh. Kenapa demikian? Karena menghadap kiblat di awal menaiki kendaraan itu hanya sunnah dan bukan wajib. Teman-teman bisa dipahami ya? Lanjut. Hal tersebut didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya jika Rasulullah SAW melakukan perjalanan lalu hendak mengerjakan salat sunnah, beliau menghadapkan untanya ke kiblat, lalu beliau bertakbir, kemudian mengerjakan salat ke arah mana saja kendaraannya itu mengarah. Dahulu Nabi SAW apabila beliau mengerjakan salat sunnah di atas untanya atau di atas hewan tunggangannya, maka beliau hadapkan hewannya ini terlebih dahulu ke arah kiblat. Setelah itu sepanjang jalan hewan ini menghadap ke arah yang bukan kiblat tidak apa-apa. Tapi pekerjaan ini yaitu mengarahkan kendaraan ke arah kiblat dulu, ini juga bukan sebuah kewajiban. Ini adalah sesuatu keutamaan atau mustahab saja.
Ya, maka kalau seandainya kita mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan seperti kasus di jalan tol tadi, maka diperbolehkan. Lanjut. Jika dia tidak melakukan seperti itu, sholat yang dikerjakan tetap sah. Hal itu sebagai wujud pengamalan hadis-hadis sahih seperti yang ditarjih oleh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Iya. Dan seandainya dia mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan kendaraannya tidak menghadap kiblat terlebih dahulu, maka sholatnya juga tetap sah. Ya, karena menghadapkan kendaraan ke arah kiblat itu hukumnya mustahab saja. Lanjut. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, salat di atas kendaraan dalam perjalanan yang padanya boleh mengqashar salat, maka menurut ijma' kaum muslimin diperbolehkan. Sedangkan perjalanan yang padanya tidak diperbolehkan mengqashar salat, yang benar adalah diperbolehkan. Ini menurut madhab jumhur ulama. Jumhur ulama tidak membedakan apakah safar atau perjalanan ini adalah perjalanan yang membolehkan mengqasharkah atau sekedar perjalanan pendek yang tidak boleh qasharkah, sama saja. Semuanya boleh untuk sholat sunnah di atas kendaraan. Misalnya orang Balikpapan mau berangkat, dia mau sholatnya wajibnya di masjid bandara. Supaya tepat waktu, dia setelah selesai salam dari sholat wajib langsung ke ruang tunggu. Pas sampai ruang tunggu ternyata sudah masuk sudah masuk pesawat. Nanti sholat sunnahnya di pesawat, boleh hukumnya. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 115, "Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim." Artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Imam Ibnu Jarir rahimahullah telah mentarjih, yang tercakup dalam ayat ini adalah sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan kemana saja kendaraan itu membawamu. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dari Imam At-Tabari rahimahullah, dia pernah berargumentasi kepada jumhur ulama bahwa Allah telah menjadikan tayamum sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Mereka juga telah sepakat bahwa orang yang berada di luar kota dalam jarak minimal 1 mil atau kurang, kemudian berniat untuk kembali ke rumahnya dan tidak untuk melakukan perjalanan lain, sedang dia tidak mendapatkan air, dia dibolehkan untuk bertayamum. Dia dibolehkan untuk bertayamum dalam keadaan itu, sebagaimana dibolehkan juga baginya untuk mengerjakan salat di atas kendaraan, karena kesamaan keduanya dalam rukhsah. Ya. Maksudnya gini, paragraf yang panjang ini, Al-Imam At-Tabari menganggap kalau orang safar saja nggak dapat air lalu dia boleh tayamum, maka dia juga boleh untuk mengerjakan sholat dalam keadaan duduk. Maksudnya di sini adalah sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kita ringkas, sholat sunnah itu boleh sambil duduk, tetapi pahalanya setengah dari kalau dia berdiri. Kemudian sholat sunnah bisa dikerjakan dalam keadaan dari awal berdiri, bisa juga dari awal sampai akhir duduk, bisa juga berdiri lalu nanti ruku sujudnya duduk, bisa juga awalnya duduk, nanti sudah jelang habis surat yang dibaca maka dia berdiri. Itu semua hukumnya boleh. Kemudian sholat sunnah boleh dikerjakan di atas kendaraan dan mengarahkan kendaraan ke arah kiblat, ini hukumnya sunnah saja. Maka siapa yang mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan, hukumnya boleh meskipun kendaraannya tidak menghadap kiblat terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah habis waktu, kita tidak mungkin lagi tanya jawab. Insya Allah nanti setelah selesai sholat isya, jangan pulang dulu. Ada bagi coklat di ikhwan sendiri, di akhwat sendiri insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.